Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi atahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, langsung saja kita insyaallah hari ini akan mulai pembelajaran pengenalan tentang nahwu dan shorof. Apa itu nahwu dan shorof? Nah, ini adalah definisi singkat ya. Jadi nahwu itu adalah ilmu tentang gramatikal bahasa Arab, membahas posisi suatu kata dalam kalimat dan perubahan akhir kata. Ya, jadi dibahas apakah akhir katanya itu berakhiran a, i, u, ya, atau berakhiran dengan ada wawu, ada ya, atau nunnya dihapus, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian juga misalnya berbahas mana ini subjek, mana yang objek, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu, ya, itu di nahwu. Intinya grammar. Kemudian sorof tentang morfologi kata yang membahas perubahan bentuk kata sesuai dengan makna yang dikehendaki. Misalnya nasoro yang suruh ya. Nasoro itu menolong, yang suruh itu menolong juga. Binasoro itu di waktu lampau, yang suruh di waktu sekarang misalnya. Kemudian ada nasir, orang yang menolong, ada mansur, orang yang ditolong dan seterusnya. Ya, seperti itu. Untuk kitab yang menjadi kitab dasar, nahwu itu adalah biasanya ajurumiyah ya, ajurumiyah atau seringkali disebut kalau di Indonesia jadi jurumiyah ya, biasanya disebutnya jurumiyah. Ya, kemudian juga beberapa kitab turunannya misalnya Mutamimah Jurumiyah, kemudian kitab-kitab lain Suduruz Zahab ya, kemudian Qatrun Nada dan seterusnya. Untuk saat ini insya Allah saya akan fokus menggunakan matan ajurumiyah dan salah-salahnya, insya Allah termasuk juga Mutamimah Jurumiyah sebagai bahan referensi utama. Kemudian sorof itu tasrif al-izi, nazam al-maksud, dan amsilatut tasrifiyah untuk yang dasarnya. Nanti utamanya insya Allah menggunakan tasrif al-izi. Kemudian untuk contoh-contohnya akan insya Allah saya ambil dari amsilatut tasrifiyah. Ini yang sering dipakai di Indonesia itu amsilatut tasrifiyah. Baik, jadi kalau terkait dengan sejarah ilmu nahwu dan shorof nanti bisa dibaca sendiri. Singkatnya intinya waktu itu sejak zaman kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya waktu itu ketika ada seorang tabi'in yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali yang melaporkan putrinya ya, dia mengucapkan suatu kalimat yang sebenarnya maksud putrinya itu untuk memuji keindahan langit ya, tetapi malahan karena salah dalam nahwunya, salah dalam akhir katanya, maka malah dipahami oleh Abu Aswad Ad-Du'ali itu sebagai pertanyaan apa yang lebih bagus, lebih cakep daripada langit begitu. Nah, karena sudah bercampurnya waktu itu orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab ya atau Ajam. Sehingga waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk merumuskan ya ilmu bahasa Arab ya nahwu. Ini dari kata nahwu itu artinya contoh. Ya, itu dari ucapan Sayyidina Ali. Baik, langsung saja kita masuk ke matan ya dari Al-Ajrumiyah, definisi kalam. Al-kalamu
huwal lafzul murakkabu al mufidu bil wat'i. Al kalamu kalam, ya, kalam adalah lafzu, lafat ya. Kalau dalam bahasa Arab lafat itu artinya adalah suara yang keluar, tentu dalam bahasa Arab. Al murakkabu yang tersusun, tersusun artinya tersusun membentuk kalimat, ya. Al mufidu yang memberikan manfaat, artinya bisa memberikan manfaat bagi orang yang mendengarkan, ya. Jadi bukan kalimat yang apa namanya tidak ada manfaatnya, ya. Bil watai, ya, dengan sengaja, artinya uh, bukan pembicaraan orang yang ngelindur tidur. Kalau tidur kemudian dia mengigau maka tidak disebut sebagai kalam. Jadi kalam ini ucapan. Kalau menurut definisi dari Jurumiyah, ya, dari Ibnu Jurum, ya, penulisnya. Jadi tidak termasuk juga kalam itu apa namanya tulisan, ya, tulisan kemudian isyarat tidak dinamakan sebagai kalam. Yang dinamakan sebagai kalam itu yang keluar dari mulut, ya, suara yang tadi tersusun dan memberikan manfaat dengan sengaja, dan tentu berbahasa Arab, ya, yang dimaksud sini. Kemudian wa aqsamuhu salah satun, dan bagian-bagian dari kalam itu ada tiga. Maksudnya bagian itu bukan macam-macam, ya, tapi bagian, artinya kalam itu tersusun dari tiga jenis, gitu ya. Satu adalah ismun, isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun, dan huruf ja'a lima makna yang datang untuk memberikan makna. Jadi semua kalimat bahasa Arab itu pasti mengandung, ya, apa namanya setidaknya kalimat yang memberikan makna pasti mengandung isim. Ya, sedikitnya kalimat yang memberikan makna itu terdiri dari dua isim atau satu isim dan satu huruf. Satu isim dan satu fi'il, maaf. Sedikitnya suatu kalimat bahasa Arab yang memberikan makna itu terdiri dari dua isim atau satu isim dan satu fi'il, gitu. Ya, kalau kita analogikan biasanya seringkali disebut, oh, isim itu adalah kata benda. Ya, kata benda, misalnya nama orang, apa namanya, nama benda, begitu ya, dan seterusnya. Sedangkan fi'il itu kata kerja. Namun bisa juga fi'il itu kata sifat. Kemudian huruf itu adalah seperti penghubung kalau dalam bahasa Indonesia, gitu. Meskipun tidak selalu apa namanya isim itu nanti dimaknai sebagai kata benda dalam bahasa Indonesia, ya, tergantung konteksnya. Tapi sederhananya begitu, isim kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu adalah kata penghubung, gitu. Nah, ini adalah pembagian ini yang ada di apa namanya ilmu soraf untuk pemula itu, kitab yang ebook itu. Ini adalah apa yang namanya uh, pembagian yang sederhana, ya, salah satu pembagian daripada si apa namanya tiga tadi, isim, fi'il, dan huruf. Ya, isim itu salah satunya bisa dibagi menjadi ada isim yang nau'nya itu jenisnya, ada yang mu'annas artinya perempuan, muzakkar artinya laki-laki. Kemudian berdasarkan jumlahnya, adatnya bisa dibagi menjadi mufrad satu, tunggal, ya, musanna dua, atau jama', ya, lebih dari dua. Nah, musanna ini paling sederhana ditambahin ani atau ina. Bukan aini, bukan ina, aini. Jadi tambahnya jadi ani atau aini. Jadi misalnya muslimun, seorang muslim, ya. Kemudian apa namanya? Kalau dua orang menjadi muslimani, gitu. Kalau atau bisa juga muslimaini, ya, tergantung posisi katanya dalam suatu kalimat. Jadi bisa muslimani, bisa muslimaini, ya. Kemudian jama' itu ada jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim itu artinya jama' laki-laki yang apa namanya berpola, ya, pakai una atau ina. Jadi muslimuna atau muslimina. Nah, itu jama' muzakkar salim. Kemudian jama' muannas salim itu untuk yang perempuan. Jadi misalnya muslimatun menjadi muslimatun, gitu. Muslimatun menjadi muslimatun. Kalau jamak taksir, jadi taksir itu artinya pecah. Kalau salim itu artinya selamat. Jadi kalau salim apa namanya susunan huruf dan harokat dari suatu kata itu tidak berubah. Ya, misalnya muslim. Sebenarnya saya ingin nulis tapi karena ini masih menggunakan mouse, ya, jadi nanti agak jelek nih gitu. Misalnya begini. Mus
lim, ya. Nah, ini kan belakangnya ya harokat dari huruf paling belakang itu kita tidak lihat karena harokat huruf dari paling belakang itu tergantung dari posisi kata ini, ya. Jadi bisa muslimu, bisa muslimi, bisa muslimah, ya, tergantung posisinya. Kemudian misalnya kita bandingkan dengan muslimuna. Nah, di sini ya harokat dari mim, sin dan lam tidak berubah, maka dia disebut sebagai salim. Ya, harokat mim, sin dan lam tidak berubah, tetap mimnya tetap domah, sinnya tetap tetap apa sukun, lamnya tetap kasroh. Ya, tidak berubah dan susunannya tidak berubah. Tetap mim, sin, lam. Tidak ada huruf tambahan juga. Hanya wawu dan nun. Gitu. Ya, wawu dan nun di akhir ini apa namanya? Salah satu tanda jamak muzakkar salim. Jadi ini yang disebut sebagai salim. Ya, tidak berubah susunan hurufnya, tidak ada huruf yang ditambahkan, tidak ada huruf yang dibuang, tidak ada harokat yang berubah. Ya. Sedangkan kalau jamak kali macamnya. Ya, ada yang ingin bertanya? Oh enggak. Oke. Ya. Sedangkan untuk jamak taksir ini banyak sekali macamnya. Ya, banyak sekali macamnya. Eh, salah satunya misalnya ya kitabun, ya, ini kitab, ya, kitabun menjadi kutub. Nah, ini kutub. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa ada eh, perubahan harokat dan perubahan huruf. Ya, yang di sini kitab ini satu kitab tuh buku ya, tulisan satu, kalau kutub banyak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada penghilangan huruf ya. Alif di sini dihilangkan. Kemudian kafnya, harokat kaf sama taknya berubah. Yang awalnya kita jadi kutub. Nah, ini adalah salah satu contoh jamak taksir. Jamak taksir banyak sekali macamnya. Eh, apa namanya? Paling paling mudahnya untuk awal-awal kita belajar ya dengan kamus saja, dengan kamus ya. Sama seperti mufradat ya, menghafalkan kosakata begitu. Sekaligus dengan jamaknya. Apakah dia ada jamak taksir atau tidak? Biasanya yang jamak taksir itu biasanya itu adalah sesuatu yang bisa gini, yang bisa dijamak muzakkar salim ya, itu biasanya adalah sesuatu yang berakal ya, sebutan adalah sesuatu yang berakal. Nah, tapi bukan berarti yang berakal itu pasti jamak muzakkar salim, enggak. Contohnya misalnya alim, ulama. Ulama itu adalah jamak taksir dari alim. Nah, itu meskipun jamak taksir tapi dia juga berakal. Tapi kalau misalnya jamak muzakkar salim itu biasanya adalah sesuatu yang berakal. Begitu juga dengan jamak muannats salim. Wallahu a'lam. Kemudian untuk fi'il ada tiga dibaginya, yaitu fi'il madi, yaitu menunjukkan masa lampau, fi'il mudhari menunjukkan masa sekarang, dan yang akan datang, fi'il amar menunjukkan perintah. Ya, tentu perintah itu pasti dia akan datang. Ya, yang terjadinya aktivitas yang diperintahkan itu kan pasti dia akan datang. Artinya akan datang dari kalimat perintah itu diucapkan. Ya. Ini adalah definisi isim fi'il huruf yang menurut saya lebih apa ya namanya? Lebih universal ya daripada hanya mengatakan isim itu adalah kata benda, huruf fi'il itu adalah kata kerja, huruf fi'il adalah kata kerja, huruf adalah kata penghubung. Isim itu adalah yang memberikan makna dengan sendirinya dan tidak disertai makna waktu. Jadi si isim itu tidak membawa makna waktu. Sedangkan fi'il itu membawa makna waktu. Ya, bisa membawa masa lampau, sekarang atau yang akan datang. Ya. Sedangkan huruf itu memberikan makna bila dengan dia bersama dengan apa namanya isim atau fi'il. Artinya dalam suatu kalimat. Ya. Tidak bisa huruf itu dimaknai secara sendiri. Ya, tidak bisa. Tergantung konteksnya begitu. Nah, uh, apa namanya contoh, tetapi di sini jangan salah paham. Misalnya ada kalimat kata yaum. Yaum. Yaum itu artinya hari. Ya, hari. Nah, yaum ini meskipun dia kesannya, oh ini kan memberikan makna waktu. Iya, tetapi ini termasuk isim. Loh kok bisa? Kan katanya isim tidak disertai makna waktu. Maksudnya tidak disertai makna waktu ini adalah tidak disertai makna waktu, artinya isim itu memberikan suatu makna, maknanya sendiri makna aslinya, dan makna aslinya ini tidak disertai makna waktu.
Sedangkan fi'il itu memberikan makna aslinya fi'il itu dan juga disertai makna waktunya. Sedangkan yaum ini memang makna aslinya adalah hari, yang waktu ya, atau jam misalnya saah ya dan seterusnya. Itu semua adalah isim ya. Jadi bedakan antara waktu sebagai makna tambahan ya, bisa dibilang begitu, waktu sebagai makna tambahan dengan waktu sebagai makna makna asli dari suatu kata ya, begitu. Semoga bisa dipahami. Baik, uh, sampai sekarang adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan isim, fi'il, dan huruf? Apabila ada yang ingin tanyakan nanti langsung saja boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang gimana cara kita mengenali yang mana yang isim, yang mana yang fi'il, yang mana yang huruf? Nah, tentu dengan tanda-tandanya. Ya. Pertama, tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam wa hurufil khafdi. Fal ismu maka isim itu yu'rafu dikenali bil khafdi dengan khafat atau jar, istilah lainnya jar, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alif dan masuknya wa dukhulil alif wa lam dan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat atau huruf jar. Ya, jadi uh, uh, di matan al-julmiyah ini nanti istilah yang sering dipakai itu khafat. Ya, tetapi nanti kalau di Indonesia orang Indonesia itu biasanya pakainya jar. Di dulu pas MTS dan seterusnya itu biasanya lebih sering menggunakan istilah jar. Ya, nggak masalah. Ini hanya istilah perbedaan istilah saja. Maknanya sama. Insya Allah masalah. Kemudian untuk khafat dan masuknya huruf khafat ini nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk tanwin dan masuknya alif dan lam ini kan sudah jelas. Jadi uh, pada kalimat yang biasa. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalam nasr dan kalam syair. Ya, jadi kalam syair itu puisinya bahasa Arab, puisinya Arab. Nasr itu yang bukan syair. Nah, umumnya memang kita ya tentu nasr ya. Jarang kita syair itu hanya beberapa digunakan itu paling sekarang pada beberapa disiplin ilmu ya. Misalnya akidah ada akidah lawam itu syair. Kemudian juga ada dalam mustalah hadis ada Nazm al-Baiquniyah. Kemudian dalam nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik. Dan banyak sekali syair-syair yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita belajar. Nah, tapi selain itu umumnya kalimat yang kita jumpai terutama dalam belajar ilmu itu adalah yang nasr ya, yang bukan syair ya. Dan Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada yang syair ya, tidak ada yang syair Al-Qur'an maupun hadis. Karena Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan syair sama sekali. Rasulullah tidak bersyair dan Al-Qur'an bukan syair. Nah, pada kalam nasr, kalamnya bukan syair itu uh, tanwin itu bisa dipastikan insya Allah bisa dipastikan bahwa dia pasti isim. Jadi sesuatu yang kalau punya tanwin di belakangnya ada tanwin itu uh, apa namanya hampir pasti dia isim. Tentu ada sedikit pengecualian ya nanti hanya khusus-khusus saja. Tapi umumnya sangat umumnya itu adalah isim. Kemudian masuknya alif dan lam uh, ini juga sama. Ini pasti pasti isim insya Allah pasti isim. Kalau ada alif dan lam, alif lam ini maksudnya alif lam yang di depan seperti ini. Misalnya fal ismu, nah ini alif lam. Ya kemudian khafdi, bil khafdi, nah ini alif lam. Wat tanwini, ini alif lam. Jadi ada alif lam. Kalau dalam tajwid kita belajar ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Nah, syamsiyah itu yang diidghamkan ya. Misalnya ini at-tanwin ini diidghamkan jadi alif lamnya tidak dibaca. Kemudian ada yang lamnya dibaca. Misalnya bil khafdi lamnya dibaca sukun. Nah, ini alif lam qamariyah ya. Nah, misalnya al alif ini qamariyah ya, idzal qamariyah. Artinya lamnya dibaca sukun. Sedangkan yang diidghamkan seperti ini lam dan seterusnya ini syamsiyah jadi idgham syamsiyah. Nah, saya rasa sudah jelas ya untuk tanwin dan alif lam ini karena sudah sering dijumpai.
Oke. Nah, kemudian untuk huruf jar dan huruf qasam, nah ini disebutkan oleh mu'alif, wahia yaitu adalah apa huruf khafat ya, adalah apa? Min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa hurufil qasami, wahia, al wawu, al ba, wal ba, wa ta. Jadi huruf uh, jar, huruf khafat itu ada apa saja? Ada min, ila, dan seterusnya ini ya. Kemudian termasuk juga huruf kosam. Huruf kosam itu ada tiga, ada wawu, ada ba, ada ta. Kosam itu artinya untuk sumpah. Nah, misalnya walaili idza yaghsha, atau misalnya wasyamsi wadduhaha, wasyamsi dan seterusnya, wal fajri. Nah, ini wawunya adalah wawu kosam. Ya, misalnya ba, misalnya billahi itu kosam. Atau tak misalnya tallahi yang ada di surat Yusuf itu, tallahi itu sumpah. Nah, ini beberapa makna dari huruf jar. Huruf-huruf jar ini banyak sekali maknanya. Bahkan setiap huruf itu ada kurang lebih belasan makna. Nah, ini hanya beberapa makna yang artinya makna dalam bahasa Indonesia yang saya sebutkan di sini. Min, dari, dan sebagian ya. Ila, ke atau menuju, an, dari atau tentang ya. An ini apa bedanya dengan min? Itu biasanya kalau an itu kesannya itu gini. Kalau saya membahasakan, an itu dari tapi darinya agak menjauh gitu. Kalau min darinya itu kayak berasal dari gitu biasanya ya. Misalnya an, misalnya dalam surat Al-Maun, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai an, sholatnya. An itu dari sholatnya. Jadi artinya lalai an artinya dia menjauh, seperti menjauh dari sholatnya. Lalai artinya di situ an ya, bukan min. Nah, kalau min itu biasanya lebih ke misalnya Allah menciptakan manusia dari tanah. Nah, itu pakai min, bukan pakai an dan seterusnya. Nah, ini tapi an juga pada beberapa saat bisa berarti min. Tapi biasanya begitu. Misalnya naha, amar ma'ruf nahi mungkar ya, mencegah. Nahi biasanya wanahan nafsa anil hawa, wanahan nafsa, dan menahan hawa nafsunya, anil hawa, dari hawa nafsu, dari keinginan. Apa jadi an di situ artinya menjauhi kan. Ada di situ ada kesan menjauh dari sesuatu itu gitu. Wallahu alam. Kemudian ala di sini bisa berarti di atas, dan sebenarnya banyak sekali makna ala. Seringkali diterjemahkan sebagai di atas atau atas ya, tergantung konteksnya. Kemudian fi di dalam, rubah ini bisa seringkali biasanya bermakna taklil sedikit ya. Tapi bisa juga bermakna taksir atau banyak. Ba, bi itu dengan, kaf itu seperti ya, misalnya laisa kamitslihi syai', ya, Allah tidak serupa dengan siapapun, dengan suatu apapun. Kemudian lam bisa berarti milik atau untuk, misalnya li, walahul asmaul husna misalnya. Dan walahu, dan miliknya Allah al asmaul husna ya, nama-nama yang baik. Dan seterusnya. Baik. Untuk nanti mungkin kalau misalnya kita ada waktu tambahan bisa kita bahas lebih lanjut terkait dengan detail makna-makna dari huruf-huruf jar ini. Di sini ini saya hanya selayang pandang saja. Baik. Kemudian, nah ini sebenarnya pembahasan tentang i'rab, tentang khafat ini rencananya insya Allah akan dibahas besok ya. Tetapi karena tadi disebutkan oleh mu'alif, maka ini sepintas ya tentang khafat atau jar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata karena posisi suatu kata itu dalam suatu kalimat. Ya, perubahan akhir kata ini bisa berupa hanya perubahan harokat, atau ada perubahan huruf, atau dihapusnya suatu huruf. Ya. Nah, atau kadang-kadang tidak terkesan ada perubahan, bisa juga begitu. Ada rofa, nasab, khofat, jar, dan jazm. Nanti detailnya insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Khofat atau jar ini khusus untuk isim. Ya, khofat atau jar itu khusus untuk isim. Makanya dia disebut sebagai salah satu tanda daripada isim. Karena dia khusus untuk isim. Secara umum, ya umumnya khofat atau jar itu intinya belakangnya harokatnya kasroh. Umumnya, ya tidak selalu. Umumnya ya sering salah satu yang khasnya itu harokatnya belakangnya kasroh. Jadi misalnya ini dalam surat Al-Fatihah, bismi. Nah, bismi. Nah,
mimnya ini dia harokatnya kasroh. Kenapa? Karena dia di depannya ada huruf jar, ya ba. Nah, sehingga dia i'rabnya jar, makanya dia kasroh. Kemudian Allahi, kenapa kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilah dari isim dan seterusnya. Ada alasannya masing-masing. Ini kenapa Allahi ini dia kasroh, kenapa Ar-Rahman ini kasroh? Tapi intinya dua-duanya ini i'rabnya adalah jar, ya. Kemudian alhamdulillahi, nah ini juga apa namanya, lafzul jalalah ini, lafaz Allah ini harokatnya kasroh belakangnya. Kenapa? Karena dia di depannya ada huruf lam, ya. Lam yang mana? Lam ini adalah huruf huruf jar, ya. Tadi sudah disebutkan. Nah, dan seterusnya. Ini Rabbi ini juga jar. Al-alamin ini juga jar, ya. Oh, kan ini belakangnya fathah kok jar. Nah, ini yang dilihat bukan fathahnya ini, tapi ya-nya ini. Nah, nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut kenapa kok al-alamin ini disebut sebagai i'rabnya khafat atau jar. Kemudian tanda fi'il. Tadi kita sudah mengenal isim, sekarang fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqat wasini wasaufa wata'it ta'nis. Dan fi'il dikenal dengan qad, sin, saufa, dan ta ta'nis yang sukun. Ta'nis itu artinya ta'nis itu artinya tak yang memberikan makna perempuan. Di ta'nis itu artinya memberikan makna perempuan. Mungkin kita sudah sering mendengar tak marbutoh, ya, misalnya muslimun menjadi muslimatun, ya. Nah, itu tunnya tak, itu tak di akhirnya itu memang tak taknis, tapi bukan tak taknis yang dimaksud di sini, karena tak taknis yang dimaksud di sini itu adalah tak taknis yang sukun, ya. Nanti kita sebutkan contohnya insya Allah. Qad berada di depan fi'il, jadi qad itu selalu berada di depan fi'il. Sin berada di depan dan tersambung ya secara tulisannya, maksudnya tersambung dengan apa namanya fi'ilnya, dan khusus untuk fi'il mudhari, ya. Sin dan saufa ini khusus untuk fi'il mudhari. Kalau sin itu tersambung, saufa terpisah, ya, tulisannya terpisah dengan fi'ilnya. Tak sakinah ini berada di belakang dan tersambung, ya, tersambung dengan tulisan dari fi'ilnya, dan khusus untuk fi'il madi, ya, khusus untuk fi'il madi, fi'il yang berarti lampau. Fi'il mudhari, fi'il yang berarti sekarang atau masa yang akan datang. Lalu gimana cara kita tahu yang mana yang fi'il madi, yang mana yang fi'il mudhari? Nanti insya Allah ketika kita sudah belajar ilmu sorof, kita akan tahu, oh ini fi'il madi, oh ini fi'il mudhari, dan fi'il amar, dan seterusnya. Qad ini bisa masuk ke fi'il madi. Kalau masuk ke fi'il madi bermakna taukid, ya, atau penegasan. Misalnya dalam ayat pertama surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad aflaha di sini adalah fi'il madi, ya. Telah benar-benar telah beruntung, sesungguhnya telah benar-benar beruntung al-mu'minun, orang-orang mukmin. Atau bisa juga qadnya ini ditambahin lam di depannya, ya, lam ibtida. Ya, ini juga bermakna untuk penekanan, penegasan. Jadi kalau cuma qad aflaha ini penegasannya satu, tapi lakot, nah ini kalau lakot itu sudah lebih penegasannya double, gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Lakot radhiyallahu anil mukminin, lakot radhiyallahu, bahwa Allah benar-benar telah ridho anil mukminin, dengan orang-orang mukmin, ya. Kemudian kalau masuk ke fi'il mudhari, nah ini bisa bermakna taklil atau kadang-kadang, ya, misalnya apa namanya, yanjahul balid. Nah, qad yanjahul balid. Yanjah di sini adalah fi'il mudhari, ya. Di situ qad yanjahu, ya, kadang-kadang beruntung, ya. Nah, kadang-kadang beruntung. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, tolong dikabarin, ya, misalnya, oh tadi tolong diulang yang ini, begitu. Karena kayaknya ini internetnya agak-agak apa namanya, bermasalah, ya. Baik. Qad yanjahu, kadang-kadang apa namanya, sukses, ya. Al-balid, orang yang apa, pandil, ya, bodoh. Nah, atau bisa juga balid itu artinya apa namanya, malas, ya, bisa bermakna pandil, juga bisa bermakna malas.
Kan kadang ya secara adat tuh biasanya jarang orang yang malas atau orang yang bodoh kemudian sukses gitu ya. Qad yanalul mujtahid bukhyatah. Qad yanalu seringkali mendapatkan, siapa yang mendapatkan al mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, bukhyatahu cita-citanya. Ya, jadi kan kalau orang yang sungguh-sungguh ya seringkali mendapatkan cita-citanya. Gitu. Jadi di sini tergantung konteksnya ya. Apakah dia bermakna kadang atau bermakna sering ya. Taklil kadang, taksir sering. Nah, ini dari tuhfah saniyah salah ya. Kemudian sin dan saufa. Sin dan saufa ini bermakna istiqbal atau yang akan datang. Sin ini lebih dekat masanya. Kalau saufa itu lebih lebih nanti gitu. Kalau sin itu ya nanti tapi akan yang tapi ya lebih dekat. Dan khusus untuk mudhari, ya, khusus untuk fi'il mudhari. Misalnya di Al-Qur'an adalah sayaqulus sufaha'u minan nas. Uh, sayaqulu akan berkata, siapa yang akan berkata? As-sufaha'u, orang-orang yang kurang akal gitu ya. Minan nas, dari manusia. Atau misalnya bisa juga di apa namanya ditambahin lam di sini. Ini artinya lam ini di sini bermakna lam tidak ya, sama seperti tadi untuk penekanan. Ini surat ad-duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika, maka akan memberikan, benar-benar akan memberikan kepadamu, siapa yang memberikan kepadamu? Rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad SAW. Fatardo, maka engkau akan ridho. Ya, maka sampai di Rasulullah akan diberikan oleh Allah sampai Rasulullah SAW ridho. Gitu. Atau nggak pakai lam juga bisa. Saufa yu'tihim ujurahum. Saufa yu'tihim, maka dia Allah akan memberikan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Atau saufa nuslihim naro. Saufa nuslihim, maka kami akan menjebloskan mereka naro ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tak taknis sakinah. Tak sukun yang menunjukkan makna mu'annas khusus untuk mandi. Nah, ini misalnya kita lihat contoh yang di sini dulu. Ini dalam surat An-Naml. Qalat tamlatu ya ayyuhan naml. Qalat, dia perempuan berkata. Nah, apa namlatun? Ya, apa semut yang perempuan ya, ratunya si semut itu. Ya ayyuhan naml. Nah, wahai semut-semut. Nah, di sini karena namlah ini sebagai perempuan, maka di sini tambahin tak sukun. Tak nis sakinah. Nah, ini yang disebut tak nis sakinah itu yang ini. Nah, terus kok di sini kok nggak sukun? Qalatim ro'atul aziz. Nah, jadi dalam gini. Dalam bahasa Arab itu uh, tidak ketika ada dua sukun yang bertemu. Ketika ada dua sukun yang bertemu. Misalnya di sini kan qalat, ya aslinya qalat ro'at. Nah, nggak bisa dibaca. Maka salah satu sukunnya ya ini harus diganti harokatnya. Ya, dikasih harokat. Ya, biasanya harokatnya itu adalah kasroh umumnya. Ya. Nah, kecuali misalnya kalau alif lam. Kalau alif lam yang di depan itu diharokatin fathah. Ya, misalnya dalam surah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, al depan itu kan sebenarnya hamzahnya itu tidak punya harokat aslinya awalnya. Ya, kenapa? Karena ketika kita baca lanjut, ya, kita baca wasal dari bismillah itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, jadi bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim al. Nah, ini bukan. Ya. Nah, karena aslinya hamzah yang depan itu tadi di sini. Nah, hamzah yang depan ini disebut sebagai hamzah wasal. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Hamzah wasal itu salah satunya hamzah yang ada di apa namanya di alif lam. Ini hamzahnya hamzah wasal. Ya. Artinya hamzah wasal ini tidak dibaca ketika wasal ya, lanjut gitu ya. Nah, tapi dibaca ketika dia menjadi awal mula kalimat ya, misalnya alhamdulillah dibaca. Tapi kalau di wasal disambung dari bismillahirrahmanirrahim, nah, ini ya tidak tidak dibaca hamzahnya ya, begitu. Nah,
Di sini hamzah dari imro'ah ini hamzahnya hamzah wasal. Ya. Sehingga ketika dia wasal begini maka tidak dibaca. Sehingga ketemu dua sukun, tak sukun dengan mim sukun. Karena ketemu dua sukun maka salah satunya yang di depannya ya itu diganti harokatnya jadi sukun ya sebenarnya sukun itu bukan harokat taskilnya ya. Jadi dia diberikan harokat. Nah, jadi harokat itu fathah kasroh dulu. Diberikan harokat kasroh ya sering kali diberikan harokat kasroh ya kalau kasus namanya ini pertemuan dua sukun atau iltiko usakina ini ya iltiko usakina ini iltiko usakina ini ya iltiko usakina ini ya, itu pertemuan iltiko pertemuan sakina ini dua sukun. Nah, salah satu hurufnya yang depan ini maka diganti menjadi dikasih harokat ya kasroh. Nah, dikasih harokat kasroh. Jadi qala timra'atul aziz ya, istrinya Aziz itu berkata. Nah, begitu juga dengan ini ayat lain ya, banyak dilakukan banyak. Wa futihatis sama ufakanat abwaba. Ya ini aslinya futihat tapi kemudian ketemu dengan sukun di sini. Ya. Nah, mana sukunnya? Tasdid. Tasdid itu kan aslinya apa? Aslinya adalah huruf yang sukun kemudian digabungkan dengan huruf yang hidup, huruf yang berharokat. Ya, maka aslinya di sini sin sukun kan, di tak sukun bertemu dengan sin sukun, maka taknya ini dikasih harokat kasroh. Jadi futihatis sama fakanat abwaba ini juga sama. Ini tak 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 ini sakinah. Kemudian gulibatir rum ini juga taknya tak tak ini sakinah. Oke. Kemudian huruf. Wal harfu dan huruf itu adalah mala yasluhu ada sesuatu yang tidak ya maaf tiba-tiba bermasalah. Oke, nah sebentar. Maaf. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya Sampai yang menjelaskan. huruf Sampai yang apa? huruf ya. Ya, Oh, oke, sip.
Nah, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu dan huruf itu mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah sesuatu yang tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il. Nah, tadi kan kita sudah mengenal. Nah, misalnya tanda isim itu ada alif lam, ada tanwin. Oh, berarti pokoknya huruf itu nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Dan tidak menerima tanda fi'il. Ya, qad, saufa, sin, ya, tak tanis ya. Sebenarnya tidak semua fi'il itu ada itunya, ada kotnya, ada saufanya, ada sinnya, ada tak tanisnya ya. Nah, sehingga paling eh, jalan satu-satunya untuk mengetahui ini fi'il atau bukan dengan mempelajari ilmu sorof. Nah, nanti kita belajar apa saja macam-macam fi'il insya Allah ya. Gitu. Tadi tanda-tanda fi'il yang disebutkan tadi empat tadi itu hanyalah apa artinya eh, pada keadaan tertentu, ya, tidak pada seluruh keadaan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ilmu sorof. Ya tadi dari jurumnya untuk apa namanya opening nahwu ya. Kemudian sorof, ilmu sorof. Ini dari Tasrif Al-Izzi. I'lam, ketahuilah anna tasrifa bahwasanya sesungguhnya tasrif itu nama lain ilmu sorof itu tasrif. Nah, makanya nama kitabnya kan Tasrif Al-Izzi. Fil lughah apa namanya dalam secara bahasa ya bermakna at-taghyir. Taghyir itu perubahan ya. Wafis qinaah dalam dalam secara istilah ilmu sharaf adalah apa? Tahwilul aslil wahidi ya. Tahwilu perubahan al aslil wahid suatu kata yang asal suatu kata asal yang satu ya. Ila amsilatin mukhtalifatin menjadi bentuk amsilah mukhtalifan bentuk yang bermacam-macam ya. Lima'anin maksudatin lima'anin untuk mencapai suatu makna maksudatin yang dimaksudkan yang diinginkan la tahsulu yang makna itu tidak akan kita dapatkan illa biha kecuali dengan bentuk kata tadi gitu ya. Semoga bisa dipahami misalnya kalau bahasa Indonesia ditulis gitu ya kan kita nggak ada kata lain untuk apa menggantikan kata ditulis gitu ya misalnya begitu. Nah, pembagian fi'il. Sumal fi'lu, kemudian fi'il itu dibagi menjadi imma, ya bisa jadi dia adalah sulasi. Sulasi artinya jumlah huruf aslinya, ya perlu ditekankan jumlah huruf aslinya ada 3. Wa imma atau bisa juga rubai, huruf aslinya 4 ya, rubai namanya. Wa kullu wahidin minhuma, wa kullu wahidin dan setiap dari salah satu dari keduanya artinya sulasi dan rubai itu ya imma mujarradun ya bisa jadi dia mujarrad ya, artinya tidak ada huruf tambahan yang mujarrad tidak ada huruf tambahan au mazidun fi atau dia menerima huruf tambahan ya ada huruf tambahannya wa kullu wahidin minhuma dan setiap dari itu semua artinya bisa jadi kan ada 4 tadi sulasi mujarrad sulasi mazid rubai mujarrad rubai mazid ya setiap 4 tadi itu bisa imma bisa jadi salim bisa salim bisa ghairu salim bisa tidak salim salim itu artinya selamat ya sesuatu yang selamat ya itu salim nanti kita apa itu salim nah nanti insya Allah dibahas di setelah slide ini adalah ini dari rangkuman ya, rangkuman wazan-wazan fikih yang soal nanti kita pelajari lebih mendetailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini saya sarankan untuk dihafalkan. Nah, jadi misalnya sulasi mujarrad itu gini, perbedaannya hanya pada ainnya. Ya, jadi semuanya ini gini. Wazan, ya, wazan itu adalah timbangan atau cetakan atau rumus atau patokan, gitu ya, jelas ya, timbangan atau cetakan atau rumus atau patokan ya terserah mengistilahkannya apa. Ya, itu namanya wazan. Ya. Sedangkan mauzun itu adalah yang ditimbang atau yang mengikuti cetakan, yang mengikuti rumus, ya, yang mengikuti patokan. Nah, itu mauzun. Kemudian mauzun itu mengikuti wazan ya dengan menggantikan huruf fa, ain dan lam fiil wazan
dengan huruf asli mauzun. Ya, harokat atau sukunnya tetap. Nah, begitu. Jadi apa namanya, wazan-wazan ini dibikin semuanya huruf aslinya tuh fa ain lam semua. Jadi fa'ala yaf'ulu misalnya, af'ala yuf'ilu, ya, dan seterusnya. Ifta'ala yaf'alu, semuanya fa ain lam, ada fa ain lam, ada fa ain lam, dan seterusnya. Ya, bisa fa'ala yufa'ilu, ya, dan seterusnya banyak. Nah, fa ain dan lam ini nanti akan diganti dengan huruf apa namanya, huruf asli. Ya, misalnya nasoro yang suruh. Nah, ini mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, fa-nya diganti dengan nun, ainnya diganti dengan shad, lamnya diganti dengan ro. Ya, dan harokatnya tidak berubah. Ya, tetap fathah, fathah dan seterusnya. Ya, begitu. Mana'a yamna'u mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Ya. Akrama yukrimu mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Ini kayaknya tipu. Gak ada hamzah di atas ini. Af'ala yuf'ilu. Gitu. Kemudian bisa juga ijtama'a yajtami'u. Ini mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. Istakhraja yastakhriju mengikuti wazan istaf'ala yastafilu. Ya. Ini contoh-contoh saja. Nanti insya Allah kita lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi di sini saya sulasi. Ya. Yang tiga itu ada mujarrad tanpa tambahan huruf. Ini ada 6 macam. Ya, menghafalkannya sederhana saja, pakai secara kombinasi. Ya, perubahan ini hanya perubahan apa namanya harokat ainnya saja. Oh ya, yang di kanan ini adalah yang fa'ala ini yang di kanan. Ya, yang di kanan ini adalah fi'il madi. Yang di kiri ini fi'il mudhari. Ya, yang di kanan ini fi'il madi, yang di kiri ini fi'il mudhari. Ya, sama, ini semua juga begitu. Yang di kanan ini adalah fi'il madi, yang di kiri adalah fi'il mudhari. Ya, nah ini belum saya tambahkan di sini. Kemudian fi'il mudhari itu nanti ya-nya itu bisa diganti. Ya, bisa depannya ini enggak selalu ya, bisa ya, ada apa namanya, ada 4 huruf, bisa ya, bisa nun, bisa ta, bisa hamzah. Ya, disingkat menjadi ana itu. Atau kita juga bisa bilang Anita, atau terserah lah, singkatannya terserah. Ana itu biasanya kalau bahasa Arabnya ana itu ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Itu huruf-huruf fi'il mudhari ya, di depannya fi'il mudhari. Nah, dari keenam wazan ini ya, itu yang berubah hanyalah ainnya saja. Ya, ainnya, ain fi'ilnya. Harokatnya berubah. Ya, bisa fathah kemudian domah dan seterusnya. Nah, hanya 3 yang enggak ada. Yaitu apa? Domah kemudian kasroh, domah kemudian fathah, dan kasroh kemudian domah. Itu enggak ada. Ya, jadi sisanya ada. Paling lebih enak kan mengingat yang sedikit. Yang enggak ada itu 3. Domah kasroh, domah fathah, dan kasroh domah. Gitu. Ya, yang disebutkan pertama itu yang fi'il madinya. Di domah fathah, domah itu artinya untuk fi'il madinya, fathah untuk fi'il mudhari'nya. Itu enggak ada. Domah fathah, domah kasroh, dan kasroh domah. Itu enggak ada. Yang sisanya ada. Kemudian ini mazid ya, tambahan itu bisa dengan 1 huruf, bisa dengan 2 huruf, bisa dengan 3 huruf. Ya. Sulasi mazid bisa dengan 1 huruf, bisa dengan 2 huruf, bisa dengan 3 huruf. Ya. Kemudian rubai mazid ini bisa dengan 1 huruf, bisa juga dengan dua huruf. Ya, rubai ini lebih sedikit dan jarang. Rubai itu lebih jarang. Ya, paling fi'il rubai itu jarang. Yang sering itu ya ini, mujarad ini, kemudian yang biharf ini juga sering, biharfa ini juga sering, kecuali if'ala ini jarang. Ya. Kemudian yang ini yang paling sering itu istaf'ala. Ini di bawahnya jarang. If'awala, if'awala, if'ala ini jarang. Nanti yang jarang-jarang tidak terlalu kita bahas. Yang kita bahas soal yang sering-sering saja. Ya. Gitu. Kemudian makna salim dalam ilmu shorof. Apa itu? Tadi kan mu'alif tadi menyebutkan salim. Apa itu salim? Wana'ali bisalim, dan wana'ali, dan yang kami maksudkan, bisalim dengan salim itu apa? Ma salimat hurufuhul asliyatu, apa ya, fiil yang salimat, selamat, huruful asliyatu, huruf-huruf aslinya, ya, huruf aslinya itu selamat, ya,
Ya, itu apa itu huruf aslinya di sini dijelaskan. Allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lam. Ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Yaitu huruf asli itu apa? Huruf yang menggantikan atau yang apa? Huruf yang ya menggantikan ya. Sebenarnya itu qabalu artinya digantikan, tapi bisa juga kita artikan menggantikan ya. Kalau bahasa Indonesia kan benak kita huruf yang menggantikan fa, ain dan lam gitu ya. Huruf asli itu adalah huruf yang menggantikan fa, ain dan lam. Min hurufil illati, jadi selamat dari apa? Selamat dari min hurufil illati, huruf-huruf illah. Huruf-huruf illah itu artinya cacat atau apa namanya sakit ya. Apa itu? Alif, ya dan wawu ya. Wal hamzati, dan selamat juga dari hamzah ya. Wat tat'if, dan selamat juga dari double. Ya, ini adalah pengertian salim menurut mualif ya, penulis dari Tasrif Al-Izi ya. Jadi pokoknya selamat dari huruf ilah, selamat dari hamzah, selamat dari double. Misalnya apa double itu? Misalnya paling sering yang kita sering tuh dengarkan apa ya nih? Rodda, rodda itu menolak, rodda yaruddu atau madda yamuddu. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Intinya double, ada huruf yang double, kemudian karena double maka dia ditasydidkan. Gitu. Ya. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Permisi Kak, Ya, silakan. izin bertanya, tadi untuk pengertian atau makna dari huruf ilah itu bagaimana ya Kak? Ilah itu artinya cacat atau sakit secara makna ya, secara makna bahasa ilah itu artinya adalah cacat atau sakit. Dan yang dimaksud dengan huruf ilah itu adalah 3 huruf, yaitu alif, ya, dan wawu. Gitu. Jelas? Oh, apakah ada kayak mungkin penjelasan lain kenapa dia sebut cacat atau sakit? Oke, kenapa kok disebut cacat sakit? Nah, nanti setelah kita belajar, nanti pas kita belajar ilmu sorof, kenapa sih kok alif, wawu, dan ya itu disebut sebagai sakit? Karena nanti akan banyak aturan terkait dengan itu. Nah, ya, misalnya saya kasih contoh aja, contoh. Contoh yang paling sering kola yakul. Nah, ini termasuk apa kalau disebutnya fiil yang mu'tal ya. Fiil yang mengandung huruf ilah disebut fiil yang mu'tal ya, mu'tal. Misalnya kola yakul. Nah, ya, yakul. Nah, lah kalau kita lihat ya di tabel tadi, tabel apa namanya? Ini tabel fiilnya. Ini kan nggak ada. Yang ini kan mana nih? Kan kola yakulu. Kok kan di sini adanya fa'ala. Ini gimana nih caranya? Nah, gitu kan. Nah, jadi seakan-akan itu apa ya? Seakan-akan itu wazannya nggak ada gitu. Seakan-akan. Jadi kola yakulu mana? Ini kan di sini kalau kita perhatikan ini adanya apa? Fa'ala yaf'ulu. Kan nggak ada. Jadi alif itu ya, alif itu pasti sukun. Ya, alif itu nggak bisa menerima harakat. Yang bisa menerima harakat itu hamzah. Jadi kalau ada a, i, u itu disebutnya hamzah, bukan alif. Yang disebut sebagai alif itu pasti sukun. Jadi kola, alifnya sukun tuh. Berarti kan secara wazan kalau kita ngikutin kan nggak ada perubahan harokat dan sukun ya. Kalau kita ngikutin kaidah aslinya kan harusnya ada wazan apa? Wazan fa'la dan yafu'lu gitu kan? Kan di sini nggak ada, adanya fa'ala yaf'ulu. Lah kok bisa menjadi kola yaqulu? Nah, ini ada penjelasan. Ha, begitu. Jadi karena dia butuh treatment khusus ya, butuh tata laksana khusus sehingga disebut sakit. Butuh tata laksana khusus gitu ya. Jadi dipahami? Oke, bisa Kak. Terima kasih. Ya, karena dia nggak sehat. Kenapa kok disebut sakit? Karena nggak sehat. Ya. Orang sehat butuh obat. Ya, gitu kira-kira. Ya. Mesti orang sakit butuh butuh obat. Ya, kalau sehat nggak butuh. Kalau sehat ya udah ngikutin ini aja. Kalau sakit ya ketiga ini bukan maksudnya kalau salim orang yang sehat selamat itu pasti ngikutin tiga ini. Pasti ngikutin semua di sini. Nggak neko-neko. Tapi kalau ada yang begini, entah itu dia huruf ilah, entah itu dia ada hamzahnya, entah itu dia ada doublenya, itu pasti ada yang berbeda dengan yang di sini. Gitu ya. Pasti ada bedanya. Nah, gitu. Misalnya apa? Contoh-contoh lagi. Uh,
apa ya, susah kalau gitu. Nanti insya Allah kalau kita nanti waktunya insya Allah kita detailkan lagi di kita. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kenapa kok di sini dibedakan antara yang salim dengan yang goiru salim? Karena yang salim dia udah plek ngikutin ini, plek ngikutin ini. Kalau yang goiru salim, nah itu perlu ada modifikasi begitu ya, perlu ada obat. Nah, baik, ini slide terakhir sebelum kita tutup. Apakah ada yang ingin tanyakan? Izin tanya Kak. Ya, silakan Ahdal. Eh, Sebenarnya masih agak bingung Kak membedakan eh, huruf sama isim kalau dalam kasus-kasus kayak misal ama-ama misalnya, atau misalnya inda, qablu, ya kayak gitu Kak. Apa mungkin yang eh, mungkin misalnya qablu atau ba'du itu eh, mungkin bisa kepikiran karena misalnya dia bisa hopat kan Kak. Akhirnya oh kayaknya ba'du ini isim bukan bukan huruf gitu Kak. Tapi kalau kasus Ya. yang misalnya amama gitu Kak, apakah ada cara tertentu kan untuk kita punya alasan bahwa ini isim atau ini huruf dengan bukan isim kayak gitu Kak? Oke, nah pertanyaan bagus. Satu, membedakan isim dan huruf memang nggak mudah, ya. Memang nggak mudah. Bahkan beberapa beberapa kata dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan oleh para ulama ini itu isim atau huruf, gitu. Tapi terkait dengan tadi yang disebutkan oleh Ahdal yaitu amama artinya di depan dan indah di sampingnya. Itu eh, kalau nggak salah itu isim insya Allah. Nah, saya cek pastikan dulu. Dia isim. Kenapa? Kenapa kok? Tapi kenapa kok dia selalu ma? Karena dia sebagai dorof. Sebagai dorof itu apa ya? Keterangan tempat. Nah, kenapa kok selalu amama? Karena dia keterangan tempat. Kenapa kok dia nggak menerima tanwin? Karena biasanya amama itu selalu dimudaf menjadi mudaf sehingga tidak menerima tanwin. Ya, gitu. Amama indah sama. Dia menjadi dia isim seingat. Nah, coba aku cek pastikan di kamus tuh. Benar nggak? Seingatku sih isim. Ya. Nanti soal kita bahas terkait dengan apa namanya eh eh, yang mana yang isi mana terutama yang tadi kan itu kan apa ya termasuk dalam hal-hal yang menunjukkan makna tempat, makna waktu gitu ya. Ya misalnya al yauma itu kan juga isim ya. Amama di depan itu isim juga sebenarnya. Tapi kalau fi ala ini apa namanya huruf. Jadi misalnya amamal masjidi, jangan dikira amama di sini oh dia huruf jar karena masjidnya menjadi apa jar masjidi, bukan, masjidnya menjadi jar itu karena dia sebagai mudhof ilaih dari amama gitu ya, bukan sebagai bukan bukan karena amama itu huruf jar. Jadi amama di situ adalah apa namanya huruf isim, sorry. Amama itu isim yang dia itu difathahkan karena dia mansub karena dia sebagai zorof makan ya, zorof makan, kemudian dia sebagai mudhof dari masjid gitu misalnya ya, jelas ya gitu. Nah, Makasih banyak Kak. Paham, paham. ya sama-sama. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Jelas ya? Jelas ya? Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Ini sebelum kita tutup, oh ya mungkin tadi intermezzo sedikit ya. Kenapa kok saya apa namanya mencantumkan tadi di sini? Jadi ini adalah sholawat eh, Fatih ya yang dibaca oleh Syed Paliki ketika pengajian beliau di Masjid Nabawi, insya Allah. Aku Masjid apa? Masjidil Haram. Untuk artinya nanti bisa dicari ya, kan sudah berbekal kamus dan berbekal nahu sharaf ya. Selalu bisa dicari arti. Subhanak ini yang ini tengah ini adalah ayat ya, ayat Al-Baqarah. Kemudian di bawah ini adalah doa. Nah, kemudian nanti saat kita akan tutup dengan sholawat syafi'iyah. Ini kenapa kok saya memilih ini karena itiba yang mengikuti para ulama Al-Azhar yang ketika apa namanya penutup majelisnya itu dengan sholawat syafi'iyah. Dan tentu setelah itu menggunakan doa kafaratul majelis. Kita baca bersama karena sudah tidak ada pertanyaan kan ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1,
2, 3. Baik. Bismillah. Kita baca. Allahu ta'ala alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita baca bismillah. Allahumma salli afdallas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama.